Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro, ketemu dengan IWB Kang Mas Cak. IWB saat ini ada di sebuah restoran di Lombok Cak ya, jadi kita di Hotel Lombok. Tapi tentu saja tidak menghalangi IWB untuk share-share semuanya bagaimana jalannya race MotoGP Mugello yang gila Mas. IWB tegang banget dari awal, kita tuh betul-betul tegang. Takut antara Marquez ataupun Pecco nanti crash itu ngeri Cak. IWB takutnya ngeri karena jujur Kang Mas, kalau kita perhatikan Pecco hari ini memang sangat agresif. Pecco dari kemarin mengatakan bahwa dia akan fight sampai titik darah penghabisan. Jadi tidak ada sungkan untuk mencoba menggedor Marquez, mencoba mengalahkan Marquez dengan segala cara. Apalagi secara feeling dia mengatakan bahwa feel pada motornya itu bagus. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita mencoba membedah bagaimana race hari ini di Mugello, bisa kita katakan race pace dari Pecco di awal sangat bagus. Jadi jika kita bongkar mengenai apa yang dilakukan oleh Pecco, memang sejauh ini Pecco melakukan beberapa settingan-settingan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Dan kemarin kita mendapatkan informasi juga bahwa Pecco mengganti bannya. Nggak tahu ya, kita katakan memang inkonsisten ya misalnya ini. Jadi dengan menggunakan ban yang berbeda dibandingkan dengan di awal free practice pertama, kemudian sprint juga cukup bagus. Dan hari ini ternyata Pecco juga merasakan feeling motornya luar biasa. Teman-teman, jika kita membedah bagaimana kecepatan Pecco itu nggak jelek sama sekali. Pecco is very fast, sangat kencang. Akan tetapi memang harus kita akui bahwa hari ini ternyata Marquez bersaudara lebih kencang dan yang paling penting hari ini adalah manajemen ban. Jadi memang manajemen atau pengaturan ban itu krusial. Bagaimana para pembalap bisa mengatur ban dari awal hingga akhir. Itu adalah kunci kemenangan dan hari ini akhirnya bisa kita katakan bahwa Pecco Bagnaia tumbang Cak. Pecco hancur Kang Mas. IWB sudah tekankan dari kemarin bahwa Pecco secara gamblang memberikan penekanan ke Ducati. Jika dia nggak menang, jika dia kalah hari ini di Mugello, maka ini akan menjadi bencana besar bagi dia sendiri. Dia mengatakan, Cak, Pecco mengatakan secara gamblang tentang itu dan Pecco memberikan penekanan bahwa hari ini adalah penentuan bagaimana nasib Pecco untuk musim 2025 dan fix per hari ini kita katakan Marquez unbeatable. Marquez memang lebih cepat, lebih kencang dibandingkan dengan Pecco. Sejauh yang IWB lihat ya dari balapan tadi, yang pertama adalah bagaimana agresifnya Pecco. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kencangnya Pecco pada saat stride dan khususnya pada T1. Memang Pecco memiliki hard braking yang very strong. Jadi hard braking yang sangat kuat dan itu bisa di-maintain Pecco. Akan tetapi memang Cak, Pecco ini terlalu ngoyo kalau di kacamata kita. Mungkin karena dia ingin sekali memaksa Marquez bersaudara di belakangnya, tapi dia lupa bahwa ban ini akan terjadi degradasi yang lebih cepat dibandingkan dengan biasanya. Jadi degradasi ini atau pengikisan ban inilah yang membuat kunci kemenangan Marquez bersaudara khususnya Marc Marquez. Jadi teman-teman tadi juga sama tahu sendiri bagaimana aksi overtake dan bagaimana pula yang dilakukan oleh Marc Marquez. Marquez mengatakan bahwa dia di awal sudah kalem, itu intinya. Jadi I try to be relaxed, dia bilang begitu. I try to be patient, jadi aku mencoba untuk sabar, kata dia. Jadi di awal sebenarnya pada saat fight atau duel dengan Pecco, Marc ini sangat rapi. Marc ini menjaga ritmenya dan sekali lagi Cak, dengan the same weapon, dengan motor yang sama. Ibu sudah katakan berkali-kali, Marquez adalah pembalap yang sangat sulit untuk dikalahkan. Dengan senjata yang sama. Mungkin tahun kemarin saya tahu sendiri bagaimana Marc yang bertarung melawan Pecco. Tapi masalahnya adalah tahun kemarin Marc yang memiliki motor berbeda, GP23 yang secara level berbeda. Ya kita bisa katakan lah ya tahun kemarin adalah sebuah indikasi Marquez yang bangkit. Dan akhirnya dibuktikan per hari ini Marquez memang sulit dikalahkan oleh Pecco. Ya, Pecco memang tidak banyak mengatakan apapun, tapi dari wajahnya dia sepertinya pastinya sangat kecewa dan sangat frustasi. Tapi kelihatan banget bahwa dia puas sebab dia sudah do the best. Walaupun hasil finalnya dia dari Marc Marquez bersaudara. Jadi teman-teman itu beberapa opini IWB, sekilas opini IWB. Dan jika kita mengkalkulasi semuanya, maka apa yang dilakukan Marquez hari ini menunjukkan bahwa Marc memang tidak terkalahkan dengan motor yang sama. The same weapon, the same bike,
Dia hanya kalah jika melakukan kesalahan, dan saat ini hanya bisa mengalahkan Marquez adalah Mark sendiri, bukan yang lain, Cak. Jadi itu impresi IWP hari ini. Sementara itu Alex Marquez, teman-teman semuanya, Alex sebenarnya sudah berusaha keras, Alex sudah mencoba untuk menahan Mark Marquez. Dia mengatakan ya sebelumnya, tadi ya pada saat press conference, I try to beat Mark ya, I try to maksudnya untuk merecovery point, tapi memang hari ini Mark Marquez little bit faster dibandingkan dia. Itu kata Alex ya. Jadi memang Alex dari nonton kita untuk power top end-nya kalah, Cak. Makanya pada saat strike rata-rata Alex selalu bisa di overtake oleh entah Mark Marquez, entah Pecco, tapi pada saat di tikungan kita lihat bagaimana GP24 yang luar biasa strong, kuat, akan tetapi memang manajemen ban krusial, dan kata Alex Marquez bahwa hari ini dia sudah on limit, sementara di sisi lain Mark Marquez dia manage banyak dengan sangat baik. Jadi Mark mengatakan bahwa I try to manage the tire, jadi the end of the lap I try to manage the tire dan I feel confidence. Itu sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa Mugello sekarang adalah teritori Mark Marquez. Jadi dengan kemenangan hari ini, Cak, Marquez akhirnya mengumpulkan 93 kali kemenangan all class. Artinya ini hampir 100 kali kemenangan, juara nomor 1. Ini gila banget, Cak. Jadi nyon sewu kalau IWP mungkin gak terlalu kencang ngomongnya, Cak. Soalnya kita di public area, kita jadi menahan untuk ngomong gak terlalu kencang. Jadi all class, dan dari kacamata kita ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, sebuah indikasi bahwa Marquez tidaklah selesai. Apalagi Kang Mas, Mugello adalah teritori pembalap Italiano. Dan Marquez terakhir menang di Mugello itu 2014. Artinya dia harus menunggu 11 tahun untuk bisa juara lagi hari ini. Makanya jangan kaget kalau hari ini Marquez sangat gembira, very happy. Sangat gembira tadi kelihatan banget. Dan juga bos dari Ducati menepuk Marquez luar biasa, sangat exciting, Gigi Dall'Igna. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa sepertinya memang Ducati merasa sangat nyaman dan confidence dengan kehadiran Marc Marquez. Jadi artinya penunjukan Ducati kepada Marquez dan menendang Jorge Martin adalah keputusan tepat. Karena ya Ducati tahulah bagaimana kapasitas Marquez, bagaimana kualitas Marquez, dan dia adalah pembalap yang sangat bertalenta. Mungkin kita harus menunggu sosok Marquez lagi itu bisa sampai 10-20 tahun lagi, 2 dekade, 3 dekade, kita nggak tahu. Tapi yang pasti era pembalap bertalenta dari kacamata IWB adalah dari Valentino Rossi, kemudian ada Lorenzo, Casey Stoner, tapi yang very talented di luar daripada Valentino Rossi pasti adalah Marc Marquez. Tanpa ada intrik-intrik, semuanya secara natural, tanpa ada drama-drama, ya kan? Dan Marquez menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang unbeatable hari ini. Ya, jadi congratulations buat Marc Marquez yang akhirnya menumbangkan dominasi Pecco Bagnaia yang sangat kuat di Mugello. Hari ini menunjukkan bahwa dia tidak terkalahkan dengan motor yang sama, the same weapon. Jadi udahlah, Cak, IWP katakan dengan kekalahan Pecco hari ini, IWP jadi lumayan takut ya. Takutnya adalah dominasi Marc ini akan sulit didongkel, Cak. Kombinasi Ducati Marc ini akan sulit dikalahkan. Dan ini akan membuat tontonan MotoGP bakal membosankan. Sebenarnya ya, sebab suka nggak suka ya, kalau kita lihat tadi sih sebenarnya yang menguasai dari 1 hingga 5 itu adalah Ducati. Jadi memang dominasi Mugello dari dulu memang Ducati, akan tetapi harus kita akui bahwa secara general garis besar ya balapan di musim 2025 semuanya adalah Ducati. Jadi dominasi Ducati dan Marquez ini memang IWP takut lah intinya ya. Ya semoga saja next in the future dengan hadirnya regulasi yang akan dipangkas kubikasi engine MotoGP menjadi 450 cc dengan segala pasungan. Jadi regulasi yang memasung beberapa poin seperti radio device yang tidak lagi diperbolehkan, kemudian juga pengaturan aero akan membuat tontonan MotoGP lebih kompetitif, mengingat dengan 1000 cc, dengan segala yang ada sekarang ini, dengan paket yang sudah ada sekarang ini, maka Ducati adalah motor yang sulit dikalahkan. Itu aja, Cak, yang bisa ditekankan ya. Jadi selamat buat Marc Marquez, Alex Marquez juga sudah on limit, dan ini dia, Cak, Fabio Giannantonio sangat luar biasa, dia bisa manage dengan baik. Awalnya Fabio sebenarnya berpikir bahwa mungkin nggak sih bisa menyalip Pecco ya, sebab dia merasa secara speed Pecco sangat luar biasa awalnya ya, jadi dia mencoba mendekati pada pertikungan, dia selalu bisa merecovery sedikit sepersekian milidetik.
Akan tetapi ternyata di end of the lap, Pecco suffering, Pecco kedodoran, dan itu menjadi momen yang sangat luar biasa bagi Fabio Di Giannantonio yang menang di Mugello pertama kalinya. Maksudnya masuk podium, Cak, untuk pertama kalinya, dan dia very happy di depan para fans Italiano, ya. Dan teman-teman semuanya, kita juga berikan acungan jempol buat Marco Bezzecchi yang luar biasa, dan WP juga nggak tahu deh, kelihatannya kok Morbidelli ini pembalap yang rada seradak seruduk ya. Kasian juga Viñales karena WP yakin jika Viñales tadi tidak diseruduk. Viñales adalah pembalap yang sangat rapi untuk manajemen bannya. Jadi jika Sani tadi nggak disodok, nggak dilempar keluar, WP sih yakin bahwa Viñales bisa saja yang berjuang atau melawan Fabio Di Giannantonio, karena memang pace-nya biasanya dengan used tire, dengan ban yang sudah mulai habis, Viñales itu adalah pembalap yang sangat kencang. Ya, jadi sayang sekali lah ya, sayang sekali, tapi memang tadi adalah momen yang kurang beruntung ya bagi Viñales, dan juga Morbidelli tadi sudah mendapatkan long lap penalti, dan itu pun apes, Cak, karena long lap penaltinya gagal sebab dia menginjak garis dan itu nggak diperbolehkan, dia harus mengulangi lagi long lap-nya, dan itu membuat pertarungan Morbidelli finish di sana ya. Jadi ini adalah sebuah rentetan bagaimana para pembalap berusaha untuk memberikan terbaik, akan tetapi satu yang bisa menjadi penegas kita semuanya, sepertinya di musim 2025 akan menjadi musimnya Marc Marquez. Itu satu hal yang bisa ditekankan di sini. Dan teman-teman, tadi memang kita sempat juga melihat Valentino Rossi ya di pedok ya, dan Valentino Rossi juga melihat layar, kelihatan bagaimana Rossi yang kayaknya kecewa sekali ya dengan Morbidelli yang akhirnya mendapatkan penalti. Dan ingat, Cak, Fabio Di Giannantonio bukanlah murid Valentino Rossi. Dia bukan jebolan dari Akademi VR46. Jadi justru yang Akademi VR46 ya hari ini di Mugello benar-benar terlempar semuanya. Bagaimana Pecco yang terlempar keempat, sementara Morbidelli juga terlempar ke belakang. Dan itu membuat Valentino Rossi kecewa. Makanya, Cak, memang paling bagus adalah jangan terlalu benci sama pembalap seperti Marquez. Terlalu benci potensinya adalah justru akan disalib nih secara kalkulasi untuk recordnya. Karena kita tahu sendiri bahwa Marc Marquez hanya butuh 1 kali juara dunia untuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 9 kali juara dunia. Dan mohon maaf nih, Cak, jika kita ngelihat pace Marquez dengan kombinasi Ducati serta Marquez, kalau termaintain seperti ini, sepertinya Marc akan bisa tetap memaintain, atau maksudnya gini, bisa sangat berbahaya menambah pundi-pundi rekornya hingga 3 tahun ke depan. Artinya jika memang Marquez tahun ini juara dunia dan tahun depan bisa juara dunia, maka rekor Valentino Rossi sudah disalib oleh Marc Marquez, pembalap yang dibencinya luar biasa. Dan teman-teman, ternyata rasa benci para Italiano fans itu juga terdeteksi dari kemarin. Cuma tahu sendiri, Tardozzi sampai kesel sama fans. Sebab pada saat kemarin Marquez menang sprint race, ternyata dibuing ya, jadi dibu para fans Italiano yang mungkin fans Rossi. Dan sempat kita lihat rekamannya bagaimana Tardozzi yang kesel teriak-teriak ke fans yang tidak menghargai Marquez yang juara di sprint race kemarin. Dan bahkan Tardozzi seperti kayak membuka mata mereka, ini Ducati loh, ini red color loh. Jadi Ducati kan Italia. Tapi kenapa tidak ada menghargai sama sekali Marc Marquez, hanya gara-gara itu tadi, fans Valentino Rossi, dan itu tidak disukai para fans. Makanya kemarin pada saat menang di sprint race, ada 2 suara yang terpisah, lainnya mendukung, tapi ada juga yang tidak menyukai kemenangan Marc Marquez ya. Jadi akhir kata teman-teman semuanya, hari ini adalah hari yang juga kurang bagus buat Yamaha. Yamaha problem chattering, benar-benar ternyata ditekankan oleh Fabio bahwa penyakit Yamaha adalah chatter atau getaran pada saat ban sudah mulai habis atau mengalami degradasi. Fresh tire oke, tapi ketika ban sudah mulai terkikis, maka getaran itu timbul dengan kuat pada sisi swing arm belakangnya ini. Dan tadi juga kelihatan bagaimana Fabio yang tidak bisa memaintain kecepatan Yamaha M1. Artinya PR Yamaha masih sangat panjang, PR Yamaha masih sangat dalam ya. Jadi kita tunggu seperti apa usaha dari Yamaha, termasuk juga Honda yang tidak juga mampu untuk mencoba mendekati pasukan Eropa. Jadi hari ini memang yang kuat KTM, ya pastinya nomor 1 Ducati, kemudian KTM dan juga Aprilia. Semuanya adalah pasukan Eropa. Ya, oke teman-teman semuanya.
Jadi dengan apa yang IWB share sekarang ini langsung dari Lombok ya, dari lokasi public area seperti ini, kesimpulan IWB adalah bisa tekankan kemarin ketika Marc Marquez juara di Mugello, maka ini sudah menjadi warning atau alert bagi Pecco Bagnaia. Ini adalah sebuah tanda bahwa Pecco sepertinya akan usai tahun ini. Sepertinya, Cak. Sebab ingat, Marc Marquez sudah memberikan penekanan pada saat Qatar kemarin, Cak. Jadi ketika dia menggunakan Ducati dan dia kencang di Qatar, dia mampu juara di Qatar, sebuah sirkuit yang dari tradisionalnya sangat sulit bagi Marquez pada saat di Honda, tapi sangat mudah bagi dia untuk menang. Dan itu membuat Marc mengatakan secara tegas kepada publik ya, bahwa setelah kejadian Qatar, Marc sekarang tidak takut pada semua sirkuit, kata Marc. Dan ini dibuktikan, Cak. Mugello yang sangat sulit bagi Marc untuk juara, ternyata hari ini berhasil menaklukkan Pecco Bagnaia, menaklukkan Mugello, dan juga membuat betul-betul fans Italiano sangat kecewa, fans Rossi khususnya sangat kecewa. Ya, jadi itu, Cak, informasi IWB tentang review MotoGP hari ini. Silahkan komen di bawah, sama setuju nggak dengan pernyataan IWB bahwa Pecco sudah finish di musim ini? Sebab Marquez berhasil juara di Mugello, atau sama nggak setuju dengan opini IWB, sama komen di bawah. Ya, sekali lagi congratulations buat Marc Marquez dengan 93 kali kemenangan hari ini, jadi sesuai dengan nomornya, dan juga selamat buat Marquez yang sudah akhirnya menguasai Mugello setelah 11 tahun lamanya, tak pernah dikuasai hari ini dengan Ducati, dan juga selamat pula buat Marquez yang akhirnya membuat Ducati merasa aman dengan kehadiran Marc. Ya, silahkan komen di bawah. Terus video kalian suka, video like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak. Sebenarnya sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.